sahabat Mista, berikut Top 5 edisi pekan ini. Sejumlah informasi terhangat kami hadirkan baik dari daerah maupun mancanegara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terlebih lagi saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terus berupaya untuk mengatasi dan mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, terlebih lagi saat ini menjelang Lebaran Idul Adha atau Lebaran Kurban. Gubernur Edi mengungkapkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tidak perlu khawatir dengan PMK karena seluruh hewan kurban akan dilakukan pengawasan secara ketat oleh tim terpadu pengendalian PMK di Sumatera Utara. Sebelumnya 4.002 ekor hewan ternak di Sumatera Utara diduga terjangkit PMK. Kini tinggal 70 ekor hewan ternak baik sapi, kerbau maupun kambing yang masih dalam perawatan dan proses penyembuhan. 70 ekor hewan ternak yang terkontaminasi PMK saat ini diisolasi. Dijelaskannya hewan ternak mati diduga terjangkit PMK sangat kecil dengan jumlah kematian hewan ternak sebanyak 10 ekor. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK pada hewan kurban nanti, Gubernur mengatakan hewan kurban yang akan disembelih memiliki persyaratan wajib dengan surat keterangan kesehatan hewan. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK pada hewan kurban nanti, Gubernur mengatakan hewan kurban yang akan disembelih memiliki persyaratan wajib dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pihak terkait masing-masing di kabupaten kota yang memiliki peternakan. Gubernur Edi mengatakan tim terpadu juga melakukan pengawasan aktivitas pengiriman hewan ternak dilakukan di perbatasan kabupaten kota dan perbatasan antar provinsi Sumatera Utara. Pembangunan SMK pariwisata di Kecamatan Panetonga, Kabupaten Simalungun dinilai ilegal. Pembangunan SMK Negeri Pariwisata di Panetonga yang sudah dimulai namun tampaknya tidak berjalan mulus. Lahan yang diperuntukkan bagi rencana SMK Negeri Pariwisata tersebut adalah bekas 2 gedung SD negeri dan kedua gedung SD yang tadinya berdiri kokoh beberapa waktu lalu sudah dirubuhkan hingga rata dengan tanah. Kabid Aset Kabupaten Simalungun Ricardo Sinaga mengaku bahwa lahan eks kedua gedung SD itu sudah dihibahkan Pemkab Simalungun ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Naskah perjanjian hibah daerah lagi proses di provinsi. Namun Benhard Damani, anggota DPRD Simalungun dari komisi yang membidangi pendidikan, justru mengatakan lahan eks kedua gedung SD itu masih jadi masalah. Pasalnya dalam proses hibah dari Pemkab Simalungun ke Pemprapsu ada aturan perundang-undangan yang dilanggar karena penyerahan atau hibah aset itu tidak diketahui dan tidak ada persetujuan Dewan. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kacabdis Pendidikan Siantar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara James Andohar Siahaan menjelaskan pihaknya melakukan pembangunan SMK Negeri Pariwisata di Panetonga berdasarkan pengajuan pihak Pemkab Simalungun di Musrembang, Provinsi Sumatera Utara. Acuan utamanya adalah adanya legalitas pengalihan aset berupa NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diberikan oleh Pemkab Simalungun kepada Provinsi Sumatera Utara. Ia mengaku sampai saat ini belum memahami apa aturan yang dilanggar. Bulan November akhir ini SMK itu harus sudah selesai terbangun untuk tahap awal. Kasus keterlibatan peredaran narkoba yang dilakukan anggota polisi kembali mencoreng wibawa kepolisian. Apakah ancaman pemecatan terhadap Brigadir WW cukup ampuh memberi efek jera? Brigadir WW kembali menoreh catatan hitam dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai aparat yang seharusnya menjadi pengaman dan pengayom masyarakat, justru memberikan contoh tidak baik. Brigadir WW diduga menjadi kurir narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Brigadir WW memasok sabu-sabu ke Hakim Yudi Rozadinata dan Danu Arman. Sebanyak 5 kali dia menerima upah atas pengiriman tersebut. Terakhir, Brigadir WW mengirim sabu jenis Blue dan Blue Ice kepada kedua hakim tersebut. Brigadir WW ditangkap dari hasil pengembangan kasus oknum hakim yang bertugas di PN Rangkas Bitung yang diamankan karena tersandung kasus narkoba. Oknum hakim itu mengaku mendapatkan pasokan narkoba setelah disuplai dari Brigadir WW yang bertugas di Kota Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengaku geram dan berjanji akan memecat Brigadir WW jika memang terbukti jadi bandar ataupun pengedar. Kasus keterlibatan aparat kepolisian dengan benda haram narkoba bukan tidak sering terjadi. Di akhir Desember 2021, Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberhentikan dengan tidak hormat 28 personil Polri karena melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dan 19 orang diantaranya terkait dengan narkotika. Kasus keterlibatan lainnya terjadi tahun 2021 di Riau. Perwira Polda Riau membawa 16 kg sabu. Komisaris Imam Jiyadi Jaid, ia divonis penjara seumur hidup karena terbukti membawa 16 kg sabu. Perwira di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau itu terbukti melanggar Undang-Undang
RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di tahun 2019, 2 anggota Polres Tanah juga dipecat dari kepolisian karena terlibat narkoba atas kepemilikan sabu. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang berusia 40 tahun akan dihapus dari penerima Bansos PKH. Pemerintah akan memberikan pelatihan sebagai pengganti dengan program pemberdayaan ekonomi. Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan terbaru dengan menghentikan bantuan sosial reguler, yakni program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai kepada keluarga penerima manfaat maupun warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun. Para keluarga penerima manfaat tersebut akan dialihkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi bernama Program Kewirausahaan Sosial atau PROKUS. Program itu diharapkan bisa menciptakan kemandirian ekonomi agar tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan mereka yang dialihkan dari bantuan sosial reguler tersebut akan diberikan pelatihan, pendampingan, dan modal usaha. Sasaran peserta program PROKUS adalah mereka yang memiliki usaha rintisan seperti agrowisata, budidaya pertanian, industri kreatif, jasa, kerajinan tangan, dan kuliner. Saat ini Kementerian Sosial akan melakukan asesmen kepada 4 juta anak muda miskin dari data penerima bansos secara bertahap. Sebuah mobil menabrak dengan sengaja kerumunan di Berlin, 1 orang guru tewas dan 14 murid terluka dalam insiden tersebut. Seorang pria berusia 29 tahun akhirnya diamankan karena kenekatannya menabrak mobilnya ke kerumunan warga di Berlin hingga menewaskan seorang guru dan melukai 14 murid pada Rabu 8 Juni 2022. Menurut pejabat setempat, mobil tersebut 2 kali membelok ke trotoar di sebuah daerah pusat perbelanjaan. Kendaraan pria tersebut akhirnya menabrak jendela toko. Pengemudi dibeku oleh orang-orang yang berada di lokasi dan kemudian diserahkan kepada pihak berwenang. Menteri Dalam Negeri Negara Bagian Berlin Iris Spenger menyebutkan perlakuan pria itu menurut bukti terbaru adalah kasus seseorang yang sakit mental dan sedang mengamuk. Eksiden itu terjadi di dekat gereja Kaisar Wilhelm Memorial yang merupakan sebuah bangunan bersejarah di Berlin, ibu kota Jerman. Kepolisian mengidentifikasi penabrak adalah seorang pria Jerman Armenia. Dinas Layanan Pemadam Kebakaran sebelumnya mengatakan puluhan orang terluka dan 6 orang berada dalam kondisi kritis. Kepolisian kemudian mengatakan ada 14 yang berada di antara mereka yang cedera. Saat penabrakan terjadi, seorang guru naas itu sedang mendampingi murid-murid kelas 10 dari kota kecil Bad Arolsen di negara bagian Hesse, Jerman Tengah. Para murid yang cedera diperkirakan berusia antara 16 tahun dan 17 tahun. Para pejabat membantah laporan surat kabar Jerman Bild yang menyebutkan bahwa si penabrak meninggalkan surat pengakuan di mobilnya. Para penyelidik justru menemukan poster-poster soal Turki, negara yang hubungannya sedang buruk dengan Armenia. Kejadian membangkitkan ingatan pada serangan 19 Desember 2016 di daerah yang sama di Berlin. Ketika itu, Anis Amri, warga Tunisia yang memiliki kaitan dengan kelompok militan dan gagal mendapatkan suaka, menabrakkan truk ke kerumunan orang di sebuah pasar Natal di Berlin hingga menewaskan 11 orang lainnya serta melukai puluhan orang. Amri kemudian kabur ke Italia. Di negara itu ia tewas ditembak oleh polisi. Demikian Top 5, jangan lupa like and subscribe untuk terus memperbarui informasi dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.